Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Nugraha dari kelas 3A1. NPM saya 2019-1041-5008 dengan mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Keluarga Terhadap Perilaku Mahasiswa kelas 3A1. Di sini ada latar belakang. Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain baik dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga, di tempat pekerjaan, di pasar, dalam masyarakat, atau di mana saja masyarakat berada. Tidak ada manusia yang tidak akan terlibat dalam komunikasi. Berkomunikasi sangatlah penting. Dengan adanya komunikasi yang baik, suatu hubungan dapat berjalan lancar dan berhasil. Begitu juga sebaliknya, kurang atau tidaknya adanya komunikasi dalam suatu hubungan dapat menjadikan berantakan. Pada umumnya, keluarga adalah sesuatu yang terbentuk dari hubungan suami istri dan anak. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, dan dalam sebuah keluarga kepribadian anak terbentuk untuk pertama kalinya. Idealnya, sebuah keluarga dipenuhi kehangatan, kasih sayang, saling menghormati, dan saling melindungi. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, masalah dalam penelitian ini dapat identifikasi sebagai berikut. Yang pertama, adanya gangguan psikologis pada mahasiswa tersebut. Yang kedua, mahasiswa kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Yang ketiga, kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak. Yang keempat, interaksi sosial pada mahasiswa. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berikut yang menjadi rumusan masalah dari latar belakang di atas adalah: apa pengertian keluarga, bagaimana pengaruh keluarga bermasalah terhadap anak, bagaimana cara mengatasi dampak negatif dari keluarga bermasalah. Tujuan penelitian. Dalam penulisan proposal ini, penulis bertujuan agar orang tua lebih memperhatikan perkembangan pada anak dan tidak hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Karena orang tua itu sangatlah penting, berpengaruh pada perkembangan anak terutama remaja. Manfaat akademis. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang ilmu komunikasi, terutama berkaitan dengan kajian dampak psikologis serta komunikasi dan interaksi mahasiswa pada keluarga bermasalah. Manfaat praktis. Yang pertama itu ada penelitian ini sekiranya dapat memberikan manfaat bagi kita semua dalam membantu individu dalam keluarga untuk mengembangkan kehidupan yang lebih berarti. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan dapat dijadikan wacana untuk menambah pengetahuan, khususnya tentang mengatasi dampak psikologis anak yang berasal dari keluarga banyak masalah. Ada komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, dan gagasan dari suatu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahan bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gestur tubuh, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelangkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut komunikasi. Tujuan komunikasi itu sendiri yaitu adalah untuk menciptakan kesepahaman di antara kedua belah pihak. Berikut beberapa fungsi lain mengenai tujuan komunikasi. Yang pertama, agar hal disampaikan bisa dimengerti dengan cukup baik. Dengan adanya definisi komunikasi di atas, maka akan menghindari diri dari kesalahpahaman. Yang kedua, agar mampu memahami maksud perkataan orang lain. Yang ketiga, ada ide, gagasan maupun pemikiran pribadi dan diterima orang lain, terutama dalam gelaran rapat tertentu. Yang keempat, penggerakan orang lain untuk mengerjakan sesuatu, misalnya kegiatan kerja bakti, sosialisasi, dan sebagainya. Di sini ada hipotesis. Hipotesis pada penelitian kuantitatif adalah hipotesis statistik. Pengujian dilakukan dengan statistik, diterima atau ditolak tergantung dari hasil penelitian statistik. Tidak dapat berubah setelah ditetapkan awal. Didasarkan atas teori yang kuat, hipotesis dibagikan menjadi dua, yaitu hipotesis alternatif HA dengan hipotesis nihil atau HO. Adapun hipotesis penelitian ini sebagai berikut. HO
tidak terdapat pengaruh keluarga terhadap perilaku mahasiswa kelas 3A1. HA terhadap pengaruh yang signifikan terhadap perilaku mahasiswa kelas 3A1. Metode penelitian ini, dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif dengan tujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang perilaku-perilaku mahasiswa tersebut dari latar belakang tersebut. Metode deskriptif menurut Witt 1960. Metode deskriptif merupakan suatu pencarian fakta menggunakan identipresentasi yang tepat. Dalam penelitian ini mempelajari tentang masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat dan juga tata cara yang digunakan dalam masyarakat serta dalam situasi-situasi tertentu. Definisi konseptual untuk memperjelas arti variabel yang digunakan dalam penelitian, maka definisi variabel dalam penelitian ini perlu dikemukakan secara konseptual. Definisi konseptual dari kedua variabel yang teliti adalah variabel bebas yaitu variabel X dan variabel terkait yaitu variabel Y. Pada penelitian ini terdapat hubungan yang bersifat sebab akibat. Di sini ada variabel independen, variabel bebas, dan dependent variabel terikat. Variabel bebas yaitu kondisi keluarga bermasalah atau variabel X. Variabel terkait yaitu variabel mahasiswa atau Y. Karakteristik responden berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 35 orang responden dalam kuesioner pengaruh keluarga terhadap perilaku mahasiswa Universitas Bhayangkara, Fakultas Ilmu Komunikasi kelas 3A1, maka dapat diidentifikasi T mengenai karakteristik dari masing-masing responden seperti berikut. Penelitian dapat menyimpulkan bahwa responden dalam penelitian laki-laki sebanyak 18 orang dibandingkan perempuan sebanyak 16 orang. Data ini menunjukkan bahwa responden penelitian lebih dominan laki-laki. Di sini ada hasil uji validitas. Yang pertama ada hasil uji validitas variabel X. Hasil yang didapat di atas bahwa item pertanyaan dikonsultasikan dengan N yaitu 35 orang dan 0,33 yaitu berarti valid, dan hasil uji validitas variabel Y, maka untuk pertanyaan nomor tersebut lebih besar dari variabel R tabel sehingga item soal dapat dinyatakan valid. Nah, di sini ada hasil uji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas variabel X berdasarkan tabel uji reliabilitas variabel X diketahui nilai R hitung yang besarnya 1,000 lebih besar daripada R tabel 2% dari 35 orang yang besarnya 0,334. Maka dapat disimpulkan bahwa reliable. Variabel uji reliabilitas variabel Y berdasarkan hasil tabel uji reliabilitas variabel Y diketahui nilai R hitung yang besarnya 0,714 lebih besar daripada R tabel 7% dari 35 yang besarnya 0,334. Maka dapat disimpulkan bahwa reliable. Hasil penelitian hasilnya jika menggunakan sig adalah 0,00 lebih besar dari 0,5, maka terdapat pengaruh yang signifikan pada keluarga terhadap perilaku mahasiswa. Kalau dibandingkan lagi dengan menggunakan T hitung, maka hasil 3,276 lebih besar daripada 1,670. Jadi dapat disimpulkan uji hipotesisnya adalah HA, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan terhadap perilaku mahasiswa di dalam sebuah keluarga. HA dapat diterima sedangkan HO ditolak. Oke, sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.